Nabi selalu mendoakan umatnya yang bangun di subuh hari dengan mengatakan al-barakatu li ummati fi bukuriha, keberkahan bagi umatku yang bangun pada subuhnya, yang segera menghidupkan paginya. Semoga kita termasuk hamba-hambanya Allah, umat-umat Rasulullah yang mendapatkan keberkahan pagi. Cobalah pandang, cobalah lihat sekeliling kita. Siapa yang Allah takdirkan ia bangun subuh hari, Allah berkahi hidupnya, Allah berkahi badannya, Allah berkahi keluarganya. Kecuali yang kemudian hidupnya di luar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta kalaupun itu non muslim, hatta walaupun itu orang-orang yang tidak beriman, jika dia bangun di subuh hari walaupun cuma untuk berolahraga, Allah berkahi tubuhnya dengan kesehatan. Dan jika dilanjutkan, disempurnakan, bangun di subuh hari, bergerak, sujud kepada Allah, dia diberkahi dengan kolbu yang selamat, kolbun salim. Semoga Allah menjadikan kolbu yang hadir pagi ini kolbun yang salim. Amin ya rabbal alamin. Salim, selamat. Salah satu makna selamat adalah al-bara'ah, terbebas. Terbebas dari akidah-akidah yang menyimpang. Materi kita pada pagi ini insyaallah tentang sesuatu yang membuat hati tenang insyaallah, mengenai akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Suatu kali Nabi ditanya, "Wahai Rasulullah, siapakah kelompok yang selamat itu?" Nabi mengalamkan sebelumnya, "Sataftariku ummati ala 73 firqah." Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka, kulluha finnar illa firqah wahidah, kecuali satu kelompok. Man hiya ya Rasulullah? Nabi ditanya, siapakah mereka wahai Rasulullah? Nabi menjawab, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu kelompok yang ana alaihi, aku menjadi imamnya, aku menjadi orang yang dia ikuti. Wa ashabi, jika dia tidak bertemu aku, dia mengikuti sahabat-sahabatku. Inilah yang disebut bersanad, berguru. Lalu apakah yang Nabi ajarkan kepada para sahabat? Bertahun-tahun lamanya Nabi hanya diturunkan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Sebelum ada perdebatan sifat 20, sebelum ada perdebatan tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, belum ada semua itu. Nabi diberikan yang sempurna dan sederhana. Walaupun saya penganjur untuk belajar sifat 20, tapi kalau Bapak Ibu susah memahaminya, saya berikan jalan yang lebih mudah. Mau? Mungkin di beberapa kajian sudah ada yang mengamati. Itulah yang ada dalam Qul huwallahu ahad. Suatu kali ada seorang panglima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk memimpin perang sekaligus memimpin sholat. Setiap satu rakaat, 2 rakaat, di akhir rakaat dia selalu membaca Qul huwallahu ahad. Para sahabat merasa aneh, Rasulullah tidak pernah lakukan itu, kenapa dia lakukan? Ternyata beberapa Rasulullah sama sahabat Rasulullah sama seperti orang-orang hari ini. Kalau Nabi tidak lakukan bid'ah. Ternyata panglima ini lebih cerdas, tidak hanya strategi, dia juga cerdas secara fikih, cerdas secara rohani. Meskipun dia tidak melihat Rasulullah melakukan ini, menutup setiap rakaat dengan Qul huwallahu ahad, tapi dia lakukan. Disinilah kita tahu bahwa tidak semua yang tidak Nabi lakukan itu bid'ah. Pulang dari perang, hadis Sahih Bukhari, Kitabut Tauhid, bab tauhid dalam Sahih Bukhari. Sahabat
pemimpin panglima perang ini dilaporkan kepada Rasulullah oleh pasukannya, berharap ini pasukan si panglima disidang. Biasa ada karakter sampai saat ini ada yang begitu, suka melapor-laporkan orang, suka mengadu-adu orang. Tapi sahabat yang ini bukan ingin mengadu, ingin mengkonfirmasi benarkah yang dilakukan oleh pemimpinnya. Sampai kepada Nabi. Nabi kemudian bertanya kembali, tanyakan kepada panglimamu, kenapa ia membaca Qul huwallahu ahad di setiap rakaat. Jangan tanya kepadaku. Walaupun Nabi secara rohani diberitahu oleh Allah, tapi Nabi tidak berhukum dengan hukum yang sir. Nabi tidak berhukum dengan hukum gaib. Nabi tidak berhukum dengan hukum firasat. Nabi tidak berhukum dengan hukum kasyaf. Nabi berhukum dengan hukum zahir. Tanya sahabatmu, panglimamu, kenapa ia menutup setiap rakaat dengan kulhu? Karena orang ini mau cari tahu, maka Nabi SAW langsung berikan dia tugas. Datanglah dia kepada panglima. Wahai tuan panglima, kenapa engkau selesai satu surat di setiap rakaat menutupnya dengan Qul huwallahu ahad, padahal Rasulullah tidak pernah mengajarkan? Kira-kira begitu kalau diterjemahkan bebas. Apa jawaban orang ini? Ana uhibbuha, aku menyukainya, mencintai ayat ini, surat ini. Lianna fiha sifatullah, karena di dalam ada sifat-sifat dan nama-nama Allah. Heranlah si penanya ini, dan dia bawa jawaban itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Sederhana jawabnya, bukan karena Rasulullah pernah lakukan, tapi karena di dalamnya ada nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Disampaikan kepada Nabi jawabannya. Apa kata Nabi? Akhbirhu, kabarkan kepada panglimamu, innallaha yuhibbu, Allah cinta kepadanya, karena dia cinta kepada sifat-sifatnya. Merinding sahabat ini. Disampaikan kepada tuan panglima, panglima pun terharu. Maka meresapi membaca Qul huwallahu ahad itu cukup. Seandainya Bapak Ibu tidak faham sifat 20 tidak masalah, karena inti sifat 20 adalah menjelaskan surat Al-Ikhlas. Paham Al-Ikhlas, paham sifat 20. Paham sifat 20, paham Al-Ikhlas. Inilah akan jadi oleh-oleh pada pagi ini untuk saudara-saudara yang hadir. Cara meyakini, mempercayai Allah secara mudah, semudah kita membacanya dan menghafalnya. Mau ya? Pertama, Qul, katakan hai Muhammad, huwa Allah ahad. Sudah 3 ya? Huwa Allah ahad. Huwa bahasa Arab artinya dia. Biasanya kata dia disebut sebagai kata ganti ketiga, digunakan pada kalimat kedua. Tapi sekarang, atau pada kata-kata kedua, yaitu kata ganti setelah ada nama yang jelasnya. Ahmad membaca buku, titik, dia mau ujian. Dia ditulis setelah Ahmad. Sekarang dibalik. Qul huwa Allah ahad. Katakanlah hai Muhammad, dia dulu. Allah ahad. Apakah Allah salah? Mungkinkah Allah salah? Siapa yang mengatakan Allah salah, dia kafir. Apakah Nabi Muhammad lupa? Yang mengatakan Nabi Muhammad lupa, dia fasik, zindiq, bahkan bisa kafir. Jangan-jangan kita yang tidak mengerti ilmunya. Mengatakan huwa di depan nama yang zahir, berarti huwa pada Allah bukanlah nama ganti.
bukanlah kata pengganti. Huwa pada Allah adalah nama. Huwa pada Allah adalah nama. Lebih dulu huwa daripada Allah, sehingga disebutlah huwa ini adalah nama. Nama untuk menghilangkan selain namanya. Oleh karena itu ahli-ahli zikir tidak mempermasalahkan kalau berzikir hu Allah. Allah itu lafaznya dari alif lam lam ha, akhirnya adalah hu. Hu berarti dia juga. Lalu waw itu untuk apa? Waw ini disebut waw tambahan zaidah. Asalnya waw itu tidak ada, lalu diadakan dalam bahasa Arab. Maka menjadi huwa, sebenarnya boleh dibaca hu Allah. Berat nggak? Bisa ngikuti? Ya. Hu. Apa yang terjadi di situ? Ada nafas yang dibuang, benar nggak? Hu Allah. Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi dalam kitab Usuluddin, Imam Ghazali, Imam Al-Baihaqi, mereka sepakat bahwa huwa adalah ismun min asma'i, nama daripada nama-namanya. Namun orang-orang yang tidak mengerti mengatakan, apa itu zikir hu. Hu itu nama. Allah mengatakan, qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyaman tad'u falahul asmaul husna. Panggillah Allah, panggillah Rahman, atau dengan mana-mana nama engkau boleh memanggilnya. Jika huwa adalah bagian dari namanya, maka hu boleh dijadikan panggilan. Maka jangan heran Imam Ahlus Sunnah Abul Hasan Asy-Syadzili, siapa namanya? Abul Hasan Asy-Syadzili, salah satu wali kutub di zamannya. Dia berzikir dengan salah satu nama, Yahu, Yahu. Wahai yang menyebut dirinya dia, wahai yang menyebut dirinya dia. Ternyata di agama sebelumnya, agama Yahudi, mereka tidak boleh menyebut nama Allah, El. Mereka diperkenankan hanya menyebut nama Yahu, Yahweh. Sama. Yahweh bahasa Ibrani, Yahu bahasa Arab. Allah, Al itu bahasa Ibrani Suryani. El berarti Tuhan yang maha sempurna. Alif Lam berarti kesempurnaan. Jadi lafaz Allah itu sudah lafaz yang sangat umum dalam semua bahasa yang pernah ada. Bapak saudara yang makan Allah, itu baru hu. Kalau diteruskan panjang lagi. Saya kalau sebut dia, apakah dia dapat dilihat oleh mata? Dia manusia. Dia huwa. Apakah dia dapat dilihat oleh mata? Tidak. Apakah bisa disentuh? Tidak. Maka huwa bermakna dia yang maha suci daripada sifat jismiyah, sifat kebendaan. Allah bukan benda. Benda itu ada benda kasar, ada benda halus. Meja ini benda kasar, Pak. Cahaya lampu, cahaya matahari itu benda halus dalam bahasa Arab. Jismun. Tiada benda kecuali bertempat. Allah huwa bukanlah benda. Itulah maknanya. Jika Allah bukanlah benda, maka kita tidak perlu mentakwil istawa. Istawa alal arsy. Istawa bersemayam di atas aras. Karena dia bukan benda, pastinya bukan menempati aras. Karena dia bukan benda, dia tidak memerlukan aras. Araslah yang memerlukan dia. Jika disebut yanzil, yanzilu Rabbuna, Rabb kita nuzul, turun. Karena dia bukan benda, turunnya bukan dari atas ke bawah. Disebut dalam Al-Quran, yadullah fawqa aydihim, tangannya di atas tangan mereka yang berbaiat.
Karena dia bukan benda, maka tangannya bukan tangan ini, bukan juga tangan khayali. Tapi hanya dia yang tahu maknanya. Inilah yang dikatakan oleh Imam Salafus Saleh, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, yang kemudian disalahartikan oleh sebagian kelompok. Apa kata imam-imam tersebut? Imam Syafi'i sebagai diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi mengatakan, ala ma aradahu Allah wa rasuluh. Istiwa, nuzul, yadun, tangan dan lain sebagainya sesuai dengan yang Allah maksud, bukan yang engkau maksud. Apa maksud Allah? Ada yang tahu? Allah merahasiakannya, membayangkannya sama dengan membayangkan zatnya, dan itu adalah akidah yang batil. Ada orang bilang jangan bayangkan zat Allah, tapi dia membayangkan Allah duduk tanpa sengaja. Jangan bayangkan Allah, tapi dia tanpa sengaja membayangkan Allah turun dari aras ke bumi. Berarti dia main-main dengan kata membayangkan. Jika Allah itu bukan benda, bisakah dipikirkan? Gak bisa dipikirkan. Dia hanya bisa dirasakan. Berat gak? Baru pagi-pagi udah digoreng nih otaknya nih. Tapi ruhnya seneng, Pak. Makanya gak tidur kan? Padahal ngantuk tuh. Itu jiwanya senang sekali itu. Ini yang aku cari. Baru huwa Allah. Allah itu ada alif lam pada Allah. Itu artinya Sang Maha Sempurna, pemilik semua kesempurnaan. Sang Maha Indah, pemilik semua keindahan. Itu mana dari Allah. Dan orang kalau baca Allah, apa yang terjadi? Mulutnya kebuka nggak? Nafasnya keluar. Maka orang-orang yang sering baca ya Allah, bebannya akan hilang. Bebannya akan ringan. Karena Allah lepaskan dengan namanya. Tiadalah nama Allah masuk pada suatu kolbu, melainkan kolbunya lebih bercahaya dan berkualitas. Kolbunya menjadi berat jika dihisap lebih berat dari langit dan bumi. Makanya kolbu-kolbu wali-wali Allah dipenuhi dengan namanya Allah. Nafasnya dipenuhi namanya Hu. Maka tiada lagi dalam diri orang ini, dari nafas sudah ada Hu, dalam darahnya sudah ada Allah, lafaz Allah. Kalau demikian, maka syaitan tidak dapat mengganggunya. Meskipun tubuhnya bisa dikuasai, tapi kolbunya menjadi singgasana Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah di dalam surat Luqman dikatakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Jika engkau bertanya kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik, maksudnya musyrik Makkah, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab Allah. Berarti musyrik Mekah pun tahu bahwa pencipta langit dan bumi adalah Allah. Mereka sekedar tahu, tapi pengetahuannya tidak sempurna, maka dibatalkan di belakang. Qul alhamdulillah, katakanlah syukurlah kalau begitu. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Tapi sebenarnya mereka enggak mengerti. Sayang, ayat ini untuk orang kafir dan musyrik, tapi oleh kawan kita sebelah digunakan untuk orang sesama muslim. Mereka mengatakan para sufi, para orang-orang Asy'ari sama akidahnya dengan orang musyrik, percaya Allah pencipta tapi tidak menyembahnya. Maka jangan heran nanti kelompok-kelompok ekstrim ini sekarang sudah mengatakan sufi agama baru. Mereka menuduh Asy'ari sebagai kelompok-kelompok yang sesat, menyesatkan. Mereka akan menyebut selain kelompok dia sesat, padahal mereka kelompok kecil tapi suaranya sangat berisik. Dulu pendiri-pendiri gerakan besar di dunia, pendiri Nahdlatul Ulama, Tarbiyah Islamiyah, Muhammadiyah di Indonesia
semuanya adalah orang yang berakidah Asy'ariyah, meyakini sifat 20. Pendiri Wasliyah, Al-Khairat, NW Nahdlatul Watan, Matali'ul Anwar, semuanya berakidah Asy'ariyah. Ahlus Sunnah wal, tiba-tiba mereka sekarang bilang Asy'ari bukan Ahlus Sunnah. Al-Azhar Ahlus Sunnah, Asy'ariyah, langsung ditulis. Ulama habaib di Yaman, Hadramaut, Al-Habib Umar, Al-Habib Al-Adni, semuanya berakidah Ahlus Sunnah Asy'ariyah. Guru saya Syekh Taufik Al-Buti, punya ayah Muhammad Ramadan Al-Buti, Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, akidahnya pun Ahlus Sunnah. Syekh Wahbah Zuhaili, ahli fikih abad ini yang baru saja wafat, beliau juga Ahlus Sunnah. Guru kami Syekh Badi Sayyid Al-Laham mengatakan, jika ada orang mau buat mazhab zaman ini, Wahbah Zuhailah imamnya, tapi dia tidak mau buat mazhab baru. Tapi tiba-tiba datang sekelompok mengatakan Asy'ari bukan Ahlus Sunnah, tapi suaranya berisik, ya. Seakan-akan dia lebih mengerti akidah Asy'ariyah daripada kita. Bahkan beberapa ustadz mereka sudah mulai terang-terangan di YouTube, di Facebook mengatakan Asy'ariyah firqatun dhallah, Asy'ari kelompok yang sesat. Di Malaysia sama, mereka sudah mulai muncul. Di India ada satu madrasah Duaiban, itu madrasah untuk kajian-kajian Ahlus Sunnah, kajian hadis. Jemaah tabligh, orang-orang yang mendirikannya berasal dari kajian-kajian yang ada di Duaiban. Dan beberapa madrasah-madrasah sekitar India, Pakistan, mereka berakidah Asy'ariyah Maturidiyah. Datang Albani mengatakan, tidak, kalian sufi baru, kelompok sesat. Di mana lagi? Di Turki ada Badi'uz Zaman Said Nursi. Beliau memegang 7 thariqah lebih kurang. Salah satu thariqah yang ia sebut dalam Masnawinya adalah thariqah An-Naqsyabandiyah. Zikirnya disebutkan zikir khafi. Said Nursi juga dianggap sesat oleh mereka karena Said Nursi berakidah Asy'ariyah Maturidiyah. Itu gerakan hampir satu zaman. Pendiri Jemaah Tabligh Maulana Ilyas Al-Kandahlawi, akidahnya Ahlus Sunnah. Di Mesir ada namanya Hasan Al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin yang awal, bukan yang setelahnya. Dia Ahlus Sunnah, tapi yang setelahnya Syed Qutb sudah terpengaruh oleh kelompok takfiriyah. Maka saya selalu membedakan Ikhwan Muslimin Hasan Al-Banna dengan Ikhwan Muslimin Said Qutb. Jika ada di negeri ini orang mengikuti Ikhwan Muslimin, kita tanya, Anda mana? Anda ikut imam yang mana? Sebelum itu ada Syekh Muhammad Ali As-Sanusi di Afrika bagian utara. Dia seorang ahli hadis, mursyid tariqah Idrisiyah As-Sanusiyah, berakidah Asy'ariyah, bermazhab Maliki. Apalagi semuanya berakidah Asy'ari. Jika kita sebut akidah Asy'ari sesat, Imam Nawawi yang namanya dicatut hari ini menjadi nama kelompok mereka, akidahnya Asy'ariyah. Siapa lagi? Sebut semua ahli hadis yang kamu tahu, rata-rata dia Asy'ariyah. Jika dia hidup sebelum zaman Asy'ari, akidahnya menjadi dasar Imam Asy'ari. Suatu kali ada seorang imam namanya Abu Dzar Al-Harawi, pemegang sanad Sahih Bukhari. Dia berguru kepada murid dari muridnya Imam Bukhari. Datang ke Baghdad, bertemu kawannya bernama Imam Ad-Daruqutni. Imam Daruqutni ini kemudian bawa
Abu Dzar Al-Harawi, penghafal Sahih Bukhari, untuk bertemu seorang syekh di suatu masjid di tengah kota. Dan kemudian dia takjub, ini imam luar biasa. Ketika keluar, Imam Daruqutni ngasih tahu, tahukah kamu wahai Abu Dzar ahli hadis, bahwa yang tadi ngajar itu adalah Al-Baqillani. Siapa Baqillani? Imam Baqillani adalah murid dari muridnya Imam Asy'ari. Baqillani berguru kepada Imam Abul Hasan Al-Bahili. Imam Al-Bahili murid langsung Asy'ari. Abu Dzar Al-Harawi kemudian mengatakan kepada Rukunni, izinkan aku ngaji, duduk menjadi murid Al-Baqillani. Maka bertemulah mereka esok hari. Daruqutni memuji Baqillani. Apa kata Daruqutni? Inilah imam penghancur bid'ah, penegak sunnah, ahlus sunnah yang hakiki. Jadi dulu ulama ahli hadis jika menyebut pemberantas bid'ah, ahlus sunnah, yang dimaksud adalah imam-imam Asy'ariyah. Tapi mereka sekarang putar sejarahnya. Akhirnya Abu Dzar Al-Harawi, pemegang Sahih Bukhari, selesai ngaji, karena dia ulama, tidak sampai 6 bulan sudah hafal semua yang dikalamkan Baqillani. Dan dia pun berangkat ke Mekah. Sampai di Mekah, tiadalah Baqillani punya murid ini namanya Abu Dzar Al-Harawi. Ia duduk di satu tempat, melainkan Abu Dzar Al-Harawi ini dikerubungi oleh semut-semut penuntut ilmu. Karena Abu Dzar Al-Harawi adalah manisan yang sangat manis, ilmunya sangat lengkap. Belajarlah banyak orang kepada beliau, belajar Sahih Bukhari plus akidah Imam Asy'ari. Inilah perkembangan nyata, sejarah nyata dalam umat Islam, bahwa Sahih Bukhari diajarkan bersamaan dengan akidah Asy'ariyah. Tapi mereka sekarang juga mengajarkan sunnah, tapi sunnahnya bertentangan dengan akidah pemegang sanad Sahih Al-Bukhari. Walhasil murid-murid Abu Dzar, karena dia tinggal beberapa waktu di Mekah, muridnya menyebar ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Menyebarlah sampai sekarang bertemu salinannya di Maroko, tempat UAS dulu pernah kuliah. Bertemu salinannya, salinan Sahih Bukhari dan penjelasannya, bahwa Abu Dzar Al-Harawi ilmunya sampai dibawa ke Maroko. Zaman itu belum ada bus, belum ada mobil, belum ada pesawat, tapi ilmunya dari Mekah dibawa orang ke ujung Afrika bagian barat. Luar biasa. Maka kelompok-kelompok ekstrim Mujassimah yang menjisimkan Allah menuduh Abu Dzar dengan kata laknat, laknatullah ala Abi Dzar. Jadi dari dulu ahli hadis yang ahlu sunnah sudah disesat-sesatkan, seperti mereka juga menyesatkan kita hari ini. Jadi jangan heran kalau mereka mengatakan laknatullah alaika ya Razi. Wajar. Saya sekarang mengajarkan Sahih Bukhari, sekalian mengajarkan akidah Imam Asy'ari. Mereka khawatir gelombang Abu Dzar Al-Harawi terjadi kembali. Gimana Bapak Ibu? Takut? Mau dihidupkan lagi? Hidupkan lagi. Di sini saya yakin ada ulama-ulama yang ahlullah, yang mereka bisa membaca kitab-kitab Allah dengan hati yang tenang, pikiran yang tajam. Bergurulah kepada mereka. Itu baru kul huwallah. Sekarang kita pindah ke ahad. Ahad. Apa makna ahad? Esa, tunggal. Bukan satu. Satu itu masih bisa dibilang. Tunggal tiada duanya. Esa tiada keduanya. Kalau satu masih ada dua. Ini perbedaan angka satu dengan esa. Wahid dengan ahad berbeda. Ahad itu adalah kesendirian Allah dengan zatnya. Bisa diulangi. Ahad itu
kesendirian Allah dengan zatnya. Tiada bersamanya kecuali Dia semata-mata. Tiada insan, tiada ar-razi, tiada masjid ini, tiada kecuali hanya Dia. Maka disebutlah Ahad itu namanya yang qadim. Nama apa? Qadim adalah masa sebelum adanya suatu masa azali. Alam kita sekarang disebut dengan alam nyata, alam ciptaan. Masa ciptaan, ini dia. Sebelum alam ini ada namanya azali. Sebelum azali ada namanya qadim. Jadi tahu beda qadim dengan azali? Karena beberapa ustadz di pesantren pun bingung apa beda qadim dan azali. Allah itu qadim, sebutannya ahad, hanya Dia sendiri. Qadim berarti ma la yasbikuhu ahadun, ma la yasbikuhu adamun. Allah yang tidak pernah tidak ada. Tidak pernah tidak ada. Negatif kali negatif positif. Tidak berarti iya. Tidak pernah tidak ada berarti selalu ada. Negatif kali negatif positif. Itu makna dari qadim. Maka ahad adalah sifat Allah, sifat zatnya dan sifat salbiyahnya. Apa arti salbiyah? Sifat yang menafikan yang tidak pantas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lebih tepat kita artikan yang pertama. Inilah sifat zatnya, Dia hanya sendiri. Inilah kalam dari Abu Dzar yang dia dapatkan dari riwayat-riwayat Imam Bukhari. Imam Bukhari dapat dari Abu Musa al-Ash'ari, kakek dari Imam Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai Rasulullah, kaifa kana Rabbuna?" Bagaimanakah sebenarnya hakikat Tuhan kita? Jadi memang wajar Imam Ash'ari kemudian jadi imam ahli akidah karena kakeknya dulu bertanya akidah. Jadi genetik DNA itu memang suatu hal yang sangat normal. Jangan-jangan Bapak Ibu ini jadi orang soleh sekarang karena doa orang terdahulu. Jangan sok soleh dulu. Jangan-jangan ini berkah dari mereka. Alhamdulillah. Doakan mereka. Maka kita selalu mengatakan Allahumma ighfir lana wa li abaina wa ummahatina. Ya Allah, ampunkan kami dan kakek-kakek kami, orang tua kami, nenek-nenek kami, ibu-ibu kami. Siapa tahu berkah doa mereka kita bisa bangun subuh pagi ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Abu Musa bertanya, mengagetkan tentunya. Tapi bagi Rasulullah girang. Kenapa? Ada sahabatnya yang bertanya yang canggih. Nabi jawab, kana Allah wa la syai'a ma'ah. Itulah makna ahad. Kana Allah, Allah ada. Kana itu bentuk lain daripada kana kainan, kana maujudan. Dia ada. Disitulah muncul kata wujud, ada dalam hadis tapi tersirat. Yang mengerti ahli akidah, orang cuma ngerti bahasa Arab tidak faham. Maka ada orang mengatakan tidak ada wujud dalam Al-Quran. Betul, tapi secara makna ada. Itu maksud orang yang ngomong gini, cuma dipelintir oleh sebagian orang supaya mengadu umat dengan tokoh-tokohnya. Saya memang mengkritisi beliau, tapi saya juga mengkritisnya secara jujur. Haram mempelintir kata-kata kalau belum selesai kalimatnya. Kritiklah dia, tapi jangan mengkritiknya dengan berbohong atas namanya. Apa kata Nabi? Kana Allah wa la syai'a ma'ah. Dia ada, tiada satupun bersamanya. Dia ada, tiada Ahmad. Dia ada, tiada Muhammad. Dia ada, tiada alam. Dia tiada ada, kita belum ada. Belum ada langit, belum ada bumi, belum ada arasy, belum ada solat, belum ada zakat, belum ada doa, belum ada.
dia sudah menetapkan dalam ilmunya yang qadim bahwa pada saat ini, detik ini, tanggal ini, hari ini akan ada orang berkumpul bercerita tentangnya, tentang ahadiyahnya, betapa bahagianya Allah, tersenyum Allah melihat orang yang menikmati nama-namanya disebut. Paham tidak paham, dia ridha. Inilah yang dikatakan Nabi, jika engkau melewati suatu taman-taman surga, farta'u, petiklah. Apakah itu taman surga wahai Rasulullah? Majelis-majelis zikir. Zikir itu ada zikir menyebut namanya, ada zikir mempelajari sifat-sifatnya. Inilah kajian akidah dan tauhid. Bahkan lebih tinggi kajian menyebut sifatnya daripada hanya menyebut-nyebut namanya. Orang-orang yang mengerti sifat Allah, makamnya lebih tinggi di sisi Allah daripada orang yang hanya mengenal namanya. Seperti orang yang tahu nama seseorang tapi tidak tahu siapa yang punya nama. Bapak Ibu jamaah subuh di hari Jumat, hari Kamis, apa Jumat? Hari Jumat berkumpul dalam pagi ini dua keberkahan, barakatus sabah, barakatul Jumat. Keberkahan subuh, keberkahan Jumat. Jadi Ahad, apa arti Ahad? Esa, dia dengan kesendiriannya, tiada alam, tiada surga, tiada neraka, tiada Ahad kecualilah ia saja, tiada Ahmad kecuali setelah ia hapuskan. Baru kalau faham Ahad, berarti Allah perlu kita enggak? Allah sekarang masih Ahad enggak? Alam dicipta, Allah masih Ahad enggak? Berarti Allah masih sendiri? Jadi hanya Allah yang boleh jomblo, antum enggak boleh jomblo. Allah itu maha jomblo, maha sendiri. Itulah tanda zat yang sempurna. Kenapa kita perlu menikah, perlu teman? Karena kita tidak sempurna. Allah tidak perlu semua itu karena dia maha sempurna. Itulah alif lam dalam lafaz Allah. Kenapa saya jatuh cinta? Karena saya tidak sempurna. Saya butuh objek yang dicintai dan butuh orang yang mencintai. Allah mencinta karena dia bukan benda, dia bukan hanya sifat, dia zat yang maha sempurna. Semua cinta darinya. Jika disebut dia mencintai seseorang, mencintai sekelompok, berarti Allah memberikan, memancarkan kesempurnaannya kepada orang itu. Bukan berarti Allah memerlukan orang itu. Itulah beda kata cinta pada Allah dengan cinta pada kita. Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang taubat berkali-kali. Artinya Allah akan memantulkan kesempurnaan ampunannya pada orang yang bertobat. Ini disebut dengan tauhid ahadiyah. Apa namanya? Disebut juga dengan sifat qadimiyah. Tauhidnya tauhid ahadiyah, sifatnya sifat qadimiyah. Selamat pusing. Kok banyak istilah? Ini saya udah kurangin istilahnya, udah didiskon. Ya, udah didiskon nih Bapak Ibu ini. Udah rukhsah, ya. Yaudahlah kalau nggak hafal istilah, cukup katakan ahad, hanya dia. Itulah yang kita baca ba'da salat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah. Dialah satu-satunya, tiada sesuatu di sampingnya. Tiada sesuatu yang berserikat dengannya. Apa maknanya? Allah kirim Jibril bukan berarti ia butuh Jibril. Jibril yang perlu dikhidmahkan oleh Allah. Allah kirim Mikail untuk mengantarkan rezeki. Bukan Mikail membantu Allah, justru Mikail terbantu karena berkhidmah kepada wali-wali Allah. Mikail membantu Allah atau membantu kekasih Allah? Membantu hamba Allah. Ya, Mikail tugasnya menghantarkan rezeki. Benar.
Untuk Allah atau untuk hamba Allah? Jadi Allah perlu Mikail atau Mikail perlu Allah? Mikail perlu Allah. Maka jika disebut istawa al-ars, dia bersemayam di atas aras, bukanlah ia memerlukan aras, justru araslah yang memerlukannya. Kalau bahasa aras itu ilmunya ilmu mi'raj. Semoga nanti ada ustadz yang menjelaskan tentang hakikat mi'raj di sini, maka akan faham apa makna aras. Aras bukan tempat tinggal, bukan tempat ia berada, karena dia sudah ada sebelum aras. Jika dia ada di atas aras, berarti sudah ada dualisme, satu dia, satu aras. Berarti syirik, batal ahadiyahnya. Ahadiyah ini nama lainnya tauhid uluhiyah. Maka tauhid uluhiyahnya kita berbeda dengan uluhiyah yang sebelah. Paham? Mereka tauhid uluhiyahnya Allah bersama aras. Allah di atas aras, berada di atas. Kita tidak. Karena sesuai hadis Bukhari, Nabi lebih faham daripada ente. Nabi ngomong, kana Allah wala syai'a ma'ah. Allah ada, aras belum ada. Maka sekarang dia tetap sendiri, karena dia sempurna, tidak berubah-ubah. Apa ciri-ciri sesuatu yang sempurna? Dia tidak berubah. Apa ciri-ciri sesuatu yang akan sirna? Dia berubah. Bapak dulu lahir udah ada uban, Pak? Belum, Pak ya? Maaf Pak ya, aneh tanya Pak ya. Lahir udah ada uban belum? Belum. Sekarang ada uban. Berubah nggak? Dulu lahir segede ini nggak? Sebesar ini nggak? Lahir sebesar ini, rojol, emaknya langsung mati. Kenapa? Anaknya lebih gede dari emaknya. Mungkin pecah perut maknya kali ya. Wah, nggak mungkin. Kita lahir kecil, jadi balita, jadi anak-anak, jadi remaja, jadi dewasa, tahu-tahu sudah beruban, Pak. Saya sudah ada uban. Untungnya jenggotnya belum beruban, jadi belum ketahuan tuanya. Cuma sok-sok tua. Lihat Pak perubahannya, bercermin sesekali. Ya Allah, aku dulu masih main kejar-kejaran sama temanku. Dulu masih berenang di kali, masih guling-guling di pasir, masih merengek kepada mak bapakku. Sekarang bukan aku yang merengek, anakku merengek, cucuku merengek. Aku sudah berubah ya Allah. Perubahan apa lagi ya Allah? Kalau sudah tua apa lagi? Dijemput nyawanya. Sudah siap belum? Tapi kalau sudah kenal ahad harusnya siap. Walaupun amal belum banyak, cukup katakan ya Allah, modalku satu, kul huwallahu ahad. Selamat Pak. Jadi nanti kalau mau bangun tidur, bangun dari alam kubur, katakan huwallahu ahad, huwallahu ahad. Malaikat bingung mau hisab. Ini orang udah sakar, udah mabuk berallah, bertuhan. Udahlah, biarin tidur aja lah ya. Temannya Allah, katanya. Ahlullah, aulia Allah. Maka biasakan sebelum tidur baca kul huwallahu ahad. Biasakan bangun tidur baca Allahu ahad. Biar bangun tidur itu kalau bangunnya nanti bukan di bumi ini, tapi bangunnya di alam barzakh. Malaikat penunggu di alam barzakh hormat kepada kita. Wow, ada panglima, ada jenderal wali-wali Allah masuk ke tempat kita. Ayo kita sambut. Mau tidur wajib baca kul, bangun baca Allah ahad, Allah ahad, baru baca doa. Ya. Bapak nggak percaya nanti protes kalau udah meninggal ya. Gimana cara protesnya? Bisa Pak, datangin saya lewat mimpi. Kalau diizinin, biasanya nggak diizinin Pak. Cukup kata malaikat. Malaikat mau nanya, man rabbuka? Kita udah bilang Allah ahad, Allah ahad, Allah ahad, Allah ahad. Bingung malaikat mau nanya, ilmunya lebih tinggi dariku, kata malaikat. Mungkar nakir itu tugasnya cuma mengatakan man rabbuk.
Man nabiyuk? Siapa Rabbmu? Siapa nabimu? Dua aja tugasnya. Tapi sebelum itu lamanya bukan main. Antara dia dimatikan dan dia dikuburkan, dari dikuburkan sampai ditanya man rabbuka, lamanya bukan main. Gak bisa langsung ketemu Allah, Pak. Enak amat langsung ketemu Allah. Kalau gitu saya mau mati langsung aja ya. Gak mudah. Kecuali wali. Wali itu diizinkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah tauhid ahadiyah. Tauhid apa? Gampang ya. Dalam ahadiyah terhimpun sifat zatiyah, nafsiyah, dan sifat salbiyah. Allahus Samad, ini yang terakhir ya. Tapi sebenarnya kalau diterusin masih banyak tuh, ada 3 ayat lagi ya. Allahus Samad, Allah lah tempat semua makhluk bergantung. As-Samad inilah sifat ma'ani. Disebut tauhid samadiyah. Itulah yang disebut ilmun hayat sama basar. Ya. Kalam, qadir, yani qudrah, iradah, itu dia di Samad. Allahus Samad artinya semua dari kita, bahkan satu helai di tubuh kita memerlukan campur tangannya. Yang menumbuhkan rambut Allah atau kita? Yang mengedipkan mata kita apa Allah? Yang mendenyutkan jantung Allah apa kita? Beneran? Coba kedipin matanya. Ting. Tuh, nggak kedip. Kedipin matanya, Pak. Bisa? Tuh, jadi kaku kan? Selama ini antum sadar atau tidak mata berkedip? Nggak sadar kan? Itu yang sadar Allah. Jadi kita udah lupa sama mata kita, Allah nggak lupa untuk menggerakkan mata kita. Coba tanya dokter, kalau mata nggak kedip gimana? Rusak mata kita. Ingat nggak Pak, jantungnya denyut, berdetak? Nggak ingat. Kita nggak sempet hatta tanya tuh dokter, Pak dokter, Bu dokter, kamu ngurus jantungmu nggak? Bilang ke jantungmu, tung, berdenyut yang biasa dong. Pas ketemu kekasih, dia deg-degan, duh. Kita ngomong ke jantung, tung, yang tenang, tung. Gak bisa, dia bergerak terus. Karena bukan kitalah yang mendenyutkan satu denyutan dalam jantung. Allah Subhanahu. Maka kita nggak sadar alam yang dalam tubuh ini bergerak. Apakah Bapak Ibu yang mengalirkan darah ke ujung jari? Darah ke ujung rambut, ujung kepala. Ya, rambut kita kan tumbuh di kepala. Di kepala itu ada darah pastinya. Jika dia tersumbat, jadilah uban. Jadi itu udah alarm itu Pak. Bukan nakut-nakutin Pak, emang ini menakutkan. Ya. Selamat ketakutan. Allahus Samad. Jangankan alam semesta ini, tubuh yang kecil ini 100% semua adalah pancaran dari Samadnya. Maka kita ini tiada hidup kecuali karena Allahus Samad. Dalam As-Samad itu adalah berkata kun. Jika dia berkehendak, dia berkata kun. Dua sifat ini, ahadiyah, samadiyah, itu gabungan jadi sifat 20. Gampang toh? Tuh khatam langsung sifat 20. Cuma detailnya belum. Mahal itu Pak. Mahalnya tidak dapat dibeli, tapi karena sayang dikasih jua. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya. Udah. Cukup. Cukup lah Pak. Ada pertanyaan? Gak ada ya? Sebelum Azaliyah, Asy'ari, bagus. Itu sering dijadikan oleh kelompok tertentu
untuk mentasykik umat? Ini pertanyaan bagus, Pak. Mungkin itu juga yang bikin Bapak galau selama ini ya. Sebelum Imam Asy'ari, apa akidah umat? Apakah Rasul ikut Asy'ari? Ya nggak mungkin, Asy'ari baru hidup abad ketiga Hijriah. Kata kawan, ente mazhab Syafi'i, tapi kok akidahnya Asy'ari? Coba, Syafi'i ikut Asy'ari nggak? Saya sudah sering mengatakan pertanyaan begini, pertanyaan yang bisa menyebak dirinya sendiri. Syubhat itu masuk ke pikiran kita, Pak. Dulu saya begitu. Sampai 2006 saya belum yakin Asy'ari sebagai imam Ahlus Sunnah. Bayangkan, sampai tahun 2006. Jangan sampai Bapak tahun sekarang masih belum yakin juga Asy'ari sebagai imam Ahlus Sunnah. Cukup saya yang terakhir begitu, Pak. Imam Asy'ari itu menulis dalam muqaddimah kitab Al-Ibanah, akidahku ini adalah akidah yang aku riwayatkan dari murid-murid Imam Ahmad. Akidah ini akidah Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal mengambil akidahnya dari Syafi'i, Imam Syafi'i dari Malik, Malik dari Nafi', Nafi' dari Ibnu Umar, Ibnu Umar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Imam Bukhari, orang pakai hadis apa? Imam Bukhari, tahu Imam Bukhari? Lahir akhir abad kedua, wafat pertengahan abad ketiga. Sebelum Imam Bukhari, ikut sunnah lewat siapa? Lewat Imam Syafi'i. Imam sunnahnya Imam Syafi'i. Coba lihat gelarnya Imam Syafi'i, Imamus Sunnah. Keberhasilan seorang guru jika muridnya lebih populer darinya, lebih terkenal dalam hadis darinya. Imam Syafi'i punya murid Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i punya murid Al-Qarabisi, punya murid Al-Humaidi, mereka punya murid namanya Al-Bukhari. Al-Bukhari lebih terkenal dalam hadis daripada kakek gurunya Al-Imam Syafi'i. Walaupun Bukhari punya kitab Tauhid di Sahih Bukhari, tapi yang lebih terkenal sebagai Imam Tauhid adalah murid dari muridnya, yaitu Imam Asy'ari. Imam Asy'ari itu berguru ke murid-muridnya Imam Bukhari, maka akidahnya sama. Saya pastikan dan saya jamin akidah Asy'ari itulah akidahnya Bukhari. Saya tanya lagi, sebelum Bukhari kalau ikut sunnah lewat siapa? Nah, ini yang disebut sanad. Jadi jangan kebalik-balik. Kenapa kita nggak ikut akidah Syafi'i saja? Ya, Imam Syafi'i tidak menulis risalah dalam akidah, tapi pernah mengkalamkan tentang akidah. Kalamnya dikumpulkan oleh para imam, masuklah ke dalam kitab Al-Baihaqi, judulnya Manaqib Al-Imam Syafi'i. Muncullah orang memfitnah akidah Asy'ariyah berbeda dengan Asy'ari. Sok tahu ente ya, memalsukan sejarah Imam Asy'ari itu bagi mereka biasa. Mereka katakan Imam Asy'ari 3 periode, kayak mau jadi presiden 3 periode ya. Jadi akidah Asy'ari, sebelum Asy'ari akidahnya apa? Akidah Imam Ahmad. Berarti akidah Asy'ari sama dengan Ahmad? Sama. Sebelum Imam Ahmad bin Hanbal, akidahnya akidah siapa? Akidah Syafi'i. Sebelum Syafi'i sebenarnya di wilayah Kufah ada seorang imam namanya Abu Hanifah. Akidahnya akidah Imam Abu Hanifah. Dari Abu Hanifah turun nanti ke Tohawi, turun nanti ke Maturidi. Jadi ada 2 cabang dari mazhab Abu Hanifah, Tohawiyah, Maturidiyah. Cuma mereka tidak tinggal di ibu kota umat Islam, yaitu Baghdad. Makanya akidah mereka tidak sepopuler Imam Asy'ari. Imam Asy'ari tinggal di Basrah, hijrah ke Baghdad, menjadi imam ahlu sunnah di semua wilayah. Kenapa? Kalau Indonesia kayak Jakarta, kalau Malaysia kayak Kuala Lumpur. Karena dia terkenal di ibu kota negara, maka namanya masuk ke mana-mana. Dulu belum ada YouTube, Pak. Ya, kalau ada YouTube, mungkin Imam Tahawi bisa jadi lebih populer. Imam Maturidi lebih populer mungkin.
Tapi tetap saja Allah populerkan, walaupun belum ada YouTube dan Facebook ya. Hebat nggak tuh Allah? Sebanyak itu imam, kenapa cuma 3 imam ini yang Allah populerkan akidahnya? Dari 3 itu kenapa cuma 2 yang paling tegas? Dari 2 itu Asy'ariyah kemudian mewakili 3 itu. Maka ulama di Saudi pun, Syarif Hatim Al-Auni ya, banyak lagi mengatakan sepakat 90% umat Islam di dunia itu akidahnya Ahlussunnah Asy'ariyah Maturidiyah. Kalau ada kelompok yang mengatakan Asy'ariyah sesat, sama saja dia mengatakan sesat 90% umat Islam. Kan sudah mulai Pak dikampar ya. Mereka bilang NU sesat, Muhammadiyah sesat, Jamaah Tabaliyah sesat. Ya kan? Sudah ada yang berani ngomong, walaupun videonya kemudian dihapus, tapi kan sudah nyebar. Ketahuan ya, ketahuan jeroan ente. Mereka bencinya bukan main, akidah penuh kebencian. Kita nggak perlu benci mereka, kita cuma katakan kita berbeda, nggak usah benci-bencian. Karena mereka menyulut api kebencian, kita harus meredamnya. Karena banyak orang awam pun terbakar oleh kebencian itu dan salah faham. Terjawab Pak? Alhamdulillah. Cukup? Saya rasa cukup Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Insya Allah di waktu duha atau sebelum Jumat nanti kami akan jalan kembali ke Jakarta lewat Pekanbaru. Karena pesawatnya belum boleh ya. Belum ada ya pesawat di sini. Ikut kena corona dia ya. Semoga yang hadir di sini semua akidahnya diterima di sisi Allah. Semoga semua paham ahadiyah, samadiyah. Mari kita berdoa, Allahumma ya Rahman ya Rahim, salli ala abdika Ahmad. Ya Allah, sampaikan salam rindu kami, cinta kami kepada baginda Nabi Ahmad, Nabi Muhammad. Ya Allah, Engkau yang mengetahui isi hati kami. Engkau tahu bahwa di kalbu kami kurang banyak nama Engkau, sangat banyak nama-nama selain Engkau. Famla' qulubana bi asma'ika wa sifatik. Maka pagi ini ya Allah, di pagi penuh berkah ini ya Allah, dengan keberkahan namamu Ahad Samad, dengan kemuliaan surat Qul Huwallahu Ahad, maka berikan cahaya di kalbu kami, cahaya namamu Al-Ahad, cahaya namamu As-Samad. Ya Allah, bi ahadiyatik, dengan kekuatan ahadiyahmu, hidupkan kami dalam tauhid yang benar. Ya Allah, matikan kami jika Engkau cabut nyawa kami dengan tauhid yang sempurna. Bangkitkan kami di alam kubur, di padang mahsyar dengan tauhid yang luar biasa. Selamatkan kami dalam mizan, selamat kami dalam hisab, selamatkan kami menyeberangi sirat, selamatkan kami dari siksa neraka-Mu dengan Ahad, dengan Samad. Allahumma ya Ahad ya Samad, salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Ahad ya Samad, salli ala al-Mahdi khalifatika ya Ahad. Ya Allah, jika Kau panjangkan umur kami, jadikan kami orang-orang yang berjuang dengan Imam Al-Mahdi yang sebenarnya. Jaga kami dari kesesatan Al-Mahdi palsu. Ya Allah, jaga kami, keturunan kami dari fitnah akhir zaman. Kuatkan kalbu kami, bimbinglah kami, wafatkan kami, keluarga kami, kekasih-kekasih kami, kawan-kawan kami, tetangga-tetangga kami, kawan salat kami, dalam namamu ya Allah, ya Ahad, ya Allah, ya Samad. Ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jadikan kami bahagia denganmu di dunia dan di akhirat. Waqtim lana bi husnil khatimah, tutup kami dengan husnul khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga semua diberkahi Allah, tidak perlu salaman, tidak perlu foto-foto,
cukup salawan dengan qalbu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.